Disebut dalam sidang korupsi DJKA Kemenhub, Jokowi, ikuti proses hukum yang ada. Terbukti kampanye Jokowi 2019 pakai dana korupsi, wajar jika masuk tokoh terkorup di dunia. Guys, nama Jokowi jadi jelek banget ketika dia masuk ke daftar tokoh terkorup di dunia oleh OCCRP. Apalagi terungkap fakta persidangan kalau ternyata kampanye Jokowi 2019 itu pakai dana korupsi Kemenhub loh. Bagi pengamat politik Rocky Gerung, ini jadi wajar guys. Kenapa OCCRP menobatkan Jokowi jadi tokoh terkorup di dunia? Karena perlahan mulai kebukti kelihatan. Dan bahkan bagi Rocky, korupsi buat dana kampanye itu masuk kejahatan luar biasa guys. Karena semua dikontrol pusat untuk kemenangan Pilpres. Hari ini kita dengar kesaksian dari seorang pejabat lokal di Jawa Tengah yang lulus di transportasi tetap bersaksi, memberi kesaksian, memberi keterangan bahwa dia dipaksa oleh hierarki di kemudian dia untuk mencari uang, membiayai pemilu. Itu artinya ada tim yang memang dibentuk untuk Yudhoyono di 2019. Jadi kita harus pastikan bahwa korupsi itu extraordinary crime karena wilayah-wilayah yang dipaksa mengumpulkan uang itu betul-betul wilayah yang dari kalangan perusahaan. Nah kalau PJKA misalnya pejabat-pejabat di situ disuruh mengumpulkan uang, itu artinya satu kementerian perhubungan terlibat di dalam jenis crime yang sama, jenis kriminal yang sama, dengan cara berpikir yang sama. Kita bisa pastikan semua BUMN juga dipaksa mengumpulkan uang demi membiayai pemilu untuk kepentingan Jokowi di 2019. Guys, ada fakta baru nih tentang Jokowi yang ternyata Pilpres 2019 kemarin didanai dari hasil korupsi loh. Hal ini terungkap ketika persidangan kasus korupsi Kemenhub di Pengadilan Tipikor Semarang guys. Jadi, petinggi Kemenhub yaitu Zamrides minta ke Danto Restiawan untuk kumpulin dana sebesar 5,5 miliar untuk keperluan kampanye Jokowi 2019 kemarin. Danto waktu itu pegang bagian kereta api guys. Dia nyari uangnya lewat kontraktor proyek kereta api. Nah, Danto juga jelasin waktu persidangan, Zamrides mau kabur dulu ke luar negeri karena udah kecium KPK. Kenapa layak diberikan julukan pemimpin terkorup? Karena di masa Pak Jokowi lah pelemahan KPK ya, dan gerakan anti korupsi secara umum itu dilakukan secara sistematis. Misalnya Pak Jokowi selalu bilang ini karena DPR, padahal enggak kan? Undang-undang itu dibuat bersama DPR, bersama pemerintah gitu. Dan Pak Jokowi yang mengirimkan surpres, mengirimkan dua menterinya untuk membahas undang-undang perubahan KPK. Dan disitulah kemudian kita lihat bagaimana menterinya Jokowi menyetujui perubahan gitu. Tidak ada protes atau tidak kritik keras ya, tidak persetujuan di DPR gitu. Itu jelas revisinya yang sangat cepat 12 hari terjadi dan dampaknya yang mengerikan gitu. Dan bukan hanya itu, waktu itu beriringan juga dengan pemilihan calon pimpinan. Dan siapakah panselnya? Panselnya dibentuk oleh Jokowi. Ketika misalnya kita tahu ada komisioner ya, Firly Bahuri atau kemarin Lili Pintauli Siregar yang terbukti melakukan gratifikasi, itu ya pilihan dia. Dia bertanggung jawab utuh terhadap pilihan-pilihan itu. Belum lagi misalnya kisah pemecatan terhadap 57 pegawai KPK. Jokowi bisa jadi cari korupsi di kementerian lain buat dana kampanye 2019. Guys, banyak banget yang merasa senang ketika akhirnya korupsi yang disembunyiin sama Jokowi perlahan terbuka semua. Salah satunya pegiat media sosial seperti Dr. Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa. Lewat akun X-nya, Dr. Tifa jelasin ternyata Jokowi itu minta kumpulin uang hasil korupsi biar bisa menang Pilpres. Bahkan, Dr. Tifa juga bilang guys, bisa jadi ke kementerian lain ada kejadian korupsi yang sama kayak di kementerian lain. Bisa juga terjadi di level desa-desa guys. Tapi emang pejabat Konoha ini kayaknya SDM-nya ini emang terlalu rendah gitu. Gue nggak ngerti, Jokowi ini udah terjiduk korupsi waktu Pilpres, terus kemarin ditetapkan sebagai orang paling korupsi di dunia sama OCCRP. Bahkan media Cina, media Singapura ini menetapkan Jokowi ini adalah tokoh koruptor. Tapi sampai sekarang ini nggak diciduk gitu loh. Dan lucunya sama KPK, sama Kejagung yang mungkin pejabat SDM rendah gitu ya. Ini katanya Tom Limbong ini ada kasus korupsi, padahal nggak ada sama sekali dana yang masuk ke kantongnya dia. Dan dari negara pun ini nggak dirugikan sama sekali gitu. Terus pas dia bikin kebijakan, ternyata kebijakannya itu suruhan Jokowi. Ini sampai sekarang yang katanya cuma ditahan 40 hari, ini sampai 3 bulan nggak ada audit sama sekali.
Apa mereka ini nggak bego apa sebagai pejabat? Gimana otaknya? Pantesan Elon Musk, terus CEO Apple, mungkin Microsoft tuh mereka tuh nggak pengen mendirikan industri di Indonesia gitu loh. Saking SDM Indonesia, ini apalagi pejabat-pejabatnya, ini kelihatan banget gitu loh. Emang mereka tuh SDM rendah, nggak bisa dipercaya, koruptor semuanya. Makanya industri-industri besar ini males invest di Indonesia. Orang kayak gini nih, SDM rendah. Presiden ke-7 Jokowi merespons soal namanya yang turut disebut dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, Jawa Tengah, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Sidang tersebut dengan terdakwa pejabat pembuat komitmen PPK, Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah, Yofi Okatriza. Dalam sidang itu, mantan Direktur Sarana Transportasi Jalan Kementerian Perhubungan Kemenhub, Danto Restiawan yang diperiksa sebagai saksi mengungkap adanya perintah dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Perintah itu berupa pengumpulan uang guna pemenangan Jokowi di pemilihan presiden 2019. Saat mendapat pertanyaan dari wartawan soal namanya yang namanya ikut disebut dalam pengadilan kasus korupsi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub, Jokowi tidak memberikan banyak komentar. Ia hanya mengatakan agar mengikuti proses hukum yang ada. "Ya, ikuti proses hukum yang adalah," ucap Jokowi singkat ketika kepada awak media yang menemuinya di kediamannya di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Senin, tanggal 20 Januari tahun 2025. Sebelumnya dikutip dari Antara, Danto mengatakan pada 2019, Direktur Prasarana Kemenhub Zamrides mendapat tugas dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi untuk mengumpulkan uang sekitar 5,5 miliar rupiah. Uang tersebut, kata dia, untuk keperluan pemenangan di Pilpres 2019. Saat itu, Danto masih menjabat sebagai Direktur Lalu Lintas Kereta Api Kemenhub. Pada sidang yang dipimpin Hakim Ketua Gatot Sarwadi itu, Danto menuturkan uang tersebut dikumpulkan dari para PPK di DJKA yang bersumber dari para kontraktor proyek perkeretaapian. Informasinya Pak Zamrides diminta untuk lari ke luar negeri sementara karena terpantau oleh KPK, katanya dikutip dari Antara. Kemudian, Danto diperintahkan oleh Menhub untuk menjadi pengganti Zamrides sebagai pengumpul dana dari para PPK. Ia menjelaskan ada 9 PPK yang menyetor masing-masing sekitar 600 juta rupiah, termasuk terdakwa Yofi Okatriza. Setoran lain yang berasal dari fee kontraktor, kata Danto, ditujukan untuk membeli 25 ekor hewan kurban. Selain itu, Biro Umum Kementerian Perhubungan juga diminta patungan sebesar 1 miliar rupiah untuk keperluan bahan bakar pesawat Menhub saat kunjungan ke Sulawesi. Sementara secara pribadi, Danto menerima uang dari terdakwa Yofi Okatriza sebesar 595 juta rupiah yang seluruhnya telah dikembalikan melalui penyidik KPK. Sebelumnya, mantan PPK Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah Yofi Okatriza menerima suap 55,6 miliar rupiah dari belasan kontraktor pelaksana proyek di wilayah Purwokerto dan sekitarnya pada kurun waktu 2017 hingga 2020. Selain uang, terdakwa juga menerima hadiah berupa barang dengan nilai mencapai 1,9 miliar rupiah.